Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi Anda yang sedang sakit atau dirawat dan berobat di klinik rawat jalan RSJCP, kami turut mendoakan agar Allah mengangkat penyakit Anda semua dan segera dapat kumpul bersama keluarga di rumah. Bersama saya Sylvianti, kami hadir dalam acara kesayangan kita, Fokus Promosi Kesehatan untuk kita semua hanya di RSIJ TV. Dalam 1 jam ke depan, kita akan menyajikan diskusi interaktif dan memberikan informasi kesehatan. Dan di bulan ini, tepatnya 14 November, merupakan Hari Diabetes Sedunia. Maka tema kali ini kita mengangkat tema mengenai penyakit diabetes. Dan bagi Anda yang ingin bertanya bisa disampaikan via Facebook di RS Islam Jakarta atau memberikan kritik dan saran Anda ke Twitter @RS Islam Jakarta. Juga dapat menonton melalui live streaming di tv.rsi.co.id. Untuk berinteraksi langsung juga dapat menelpon secara interaktif di extension 840. Oke pemirsa, topik pagi ini sangat menarik mengenai diabetes mellitus. Kita perlu untuk mengetahui apa itu penyakit diabetes mellitus. Hal ini penting mengingat pembahasan tentang penyakit ini sangat kompleks. Diabetes mellitus merupakan salah satu penyakit tidak menular, di mana penyakit tidak menular ini juga sudah menjadi masalah kesehatan masyarakat, baik secara global, regional, nasional, dan lokal. Di Indonesia sendiri, penyakit DM ini merupakan ancaman serius bagi pembangunan kesehatan karena dapat menimbulkan kebutaan, gagal ginjal, kaki diabetes sehingga harus diamputasi, penyakit jantung, dan stroke. Dan berdasarkan data WHO, Indonesia merupakan negara yang berada di urutan keempat dengan prevalensi diabetes tertinggi di dunia setelah India, Cina, dan Amerika Serikat. Bahkan, jumlah pengidap diabetes terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, terutama untuk diabetes tipe 2. Dan diperkirakan, jumlah penderita DM tipe 2 di Indonesia akan meningkat secara signifikan hingga 21,3 juta jiwa pada 2030 mendatang. Dan lebih dari 60% pengidap diabetes tidak sadar kalau terkena diabetes, sehingga saat datang ke dokter dalam kondisi yang sudah komplikasi. Tentu pemirsa Fokus ingin tahu lebih banyak mengenai apa itu diabetes mellitus dan apa yang penting diketahui oleh kita mengenai penyakit diabetes. Saat ini kita kedatangan narasumber Dr. Kuspuji, spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi, dokter penyakit dalam di Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Nah, Dr. Kuspuji ini dipanggil Dr. Titot. Mari kita sapa dulu narasumber kita. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa kabar hari ini? Baik dok. Oke, baik dok. Dalam memperingati Hari DM ini tentu kita ingin mengetahui mengenai diabetes. Nah dokter, seperti kita ketahui penyakit diabetes di masyarakat ini dikenal dengan penyakit gula dok. Mengapa dinamakan diabetes mellitus dokter? Terima kasih dok. Selamat pagi pemirsa. Jadi asal mula diabetes itu sendiri mulai diketahui dari zaman Romawi dan Yunani dok. Jadi awal kata mellitus itu sebetulnya manis. Jadi sayangnya waktu itu diketahuinya diperhatikan oleh orang-orang Yunani dan Romawi itu bahwa kencingnya pasien-pasien yang menderita ini manis. Bahkan mereka kadang-kadang mencicipi dulu. Jadi itulah istilah mellitus. Sedangkan diabetes sendiri itu berasal mungkin dari kata sifon. Jadi karena mereka perhatikan pasien-pasien penderita diabetes ini sering sekali minum dan langsung buang air kecil lagi. Jadi begitu seringnya sehingga seperti lewat mereka timbul istilah diabetes. Itulah asal muasalnya. Jadi suatu penyakit yang sudah diketahui sejak lama dan sudah diobati sudah lama juga. Baik dokter. Nah, kalau misalnya untuk parameter yang dapat kita sampaikan dok, pasien ini mengalami diabetes mellitus. Parameter apa yang kita gunakan dokter? Awalnya mungkin bisa kita lihat dari keluhan yang dialami. Jadi apakah yang sering itu adalah yaitu tadi sering buang air kecil, dia terutama yang bisa kita lihat malam hari, meskipun siang hari sebetulnya juga, tapi mungkin yang lebih mencolok atau lebih terlihat adalah malam hari karena pasien jadi sering bolak-balik kamar mandi dan dia terganggu tidurnya. Kemudian berat badannya mulai turun, sedangkan dari keluarganya bisa kita lihat apakah dia ada riwayat atau waktu misalnya ibu-ibu waktu hamil berat badannya bayinya besar, itu juga bisa menandakan kita mulai curiga bahwa orang ini menderita diabetes. Untuk kepastiannya tetap kita melakukan pemeriksaan laboratorium yang
sudah kita sepakati sampai saat ini dan masih dipakai itu adalah dengan menggunakan mengukur kadar gula darah puasa dan 2 jam sesudahnya. Dokter. Jadi pasien terus puasa dulu, kemudian dia diperiksa gula darahnya, sudah itu diberi makan, terutama karbohidrat, Iya, Dok. kemudian 2 jam sesudahnya dia diukur lagi. Angkanya kalau puasa itu harus di atas 110, sedangkan sesudah makan itu kalau lebih dari 140 kita curiga sebagai suatu diabetes. Bila kita periksa gula darah sewaktu atau yang tanpa puasa diambil kapan saja yang sering dilakukan oleh kita yang misalnya ke mall kemana ditawarin terus jadi cek, mungkin angka yang kita cari angka 200 itu dok. Sementara itu yang bisa kita pakai untuk sebagai pegangan. Oke, jadi kalau normalnya itu kadar gula darah itu kadar gula darah puasa tidak lebih dari 110 mg per desiliter ya dok ya. Dan 2 jam setelah makan di bawah 140 mg per desiliter. Nah dokter, tadi kan dokter bicara mengenai gejala-gejalanya dok. Gejala-gejala yang spesifik dari penyandang diabetes mellitus ini apa aja dok? Yang paling klasik atau yang paling sering disepakati itu adalah yang 3P. Ya dok. Kalau Apa itu, aja tuh dok 3P? P-nya itu poliuri atau sering berkemih, polipagi atau sering makan, Ya, dok. dan satu lagi adalah polidipsi atau sering minum. Gejala-gejala itu timbul karena peninggian kadar gula darah dalam tubuh penderita diabetes itu sehingga timbul gejala-gejala itu. Selain itu yang tadi berat badannya turun, kemudian adanya tanda-tanda infeksi lain yang bisa timbul, serta kesemutan itu yang sering, yang paling gampang. Tadi dokter bilang yang tadi sering bolak-balik ke belakang nih dok. Ini kalau misalnya pemirsa kan juga pengen tahu nih kenapa sih ada keluhan yang menyebabkan sering bolak-balik ke kamar mandi gitu. Ini akibatnya apa dok ya? Jadi itu sebenarnya kan prinsipnya adalah glukosa dalam tubuh atau dalam darah kita tinggi karena tidak bisa disimpan oleh atau dipakai oleh sel tubuh kita sehingga kadarnya tinggi dalam darah. Ketika kadar tinggi dalam darah itu suatu saat ketika melewati batas limit tertentu yaitu biasanya di atas 180 Ya. itu gula itu tidak akan bisa ditahan oleh ginjal kita dok. Oke. Sehingga masuk ke dalam kencing atau dalam urin yang dibuat oleh ginjal kita. Nah, ketika itu karena kita tahu bahwa glukosa itu adalah zat koloid atau zat yang tekanannya tinggi sehingga menarik air sehingga menimbulkan urinnya jadi banyak sehingga pasien itu mengalami kasarnya dehidrasi atau cairan tertarik ke dalam itu dan dikeluarkan dalam kencingnya sehingga pasiennya sering berkemih, tapi juga memicu rasa haus karena cairan tadi tersedot ke dalam dibuang terus dalam ginjalnya. Itulah timbulnya gejala tadi polidipsi atau sering berkemih dan sering minum. Itu dok. Oke, oh jadi kita jadi tahu ya sifat gula itu menarik air, jadi tak heran kalau misalnya kandung kemih pada pasien diabetes mellitus cepat penuh. Jadi ini juga melatar belakangi kenapa ini jadi sering ke kamar mandi. Nah selanjutnya kalau misalnya sering lapar dok, ini banyak makan tapi bawaan tuh lapar aja, itu gimana dok ya? Mungkin kita balik dok pada bahwa penyebab terjadinya diabetes pada pasien-pasien ini adalah insulin dalam tubuh itu sudah mengalami defisiensi, kekurangan, atau kualitasnya tidak cukup, atau tubuhnya memerlukan jumlah insulin lebih tinggi. Oh begitu dokter. Sehingga glukosanya tidak bisa dimasukkan ke dalam sel-sel tubuh sehingga tubuh merasa kekurangan energi. Sedangkan kita tahu karbohidrat atau glukosa itu adalah sumber energi utama. Oh begitu dokter. Oke. Jadi ini untuk karbohidrat, kadar glukosanya dok ya tidak dapat masuk ke dalam sel ya. Jadi menyebabkan rasa lapar terus menerus. Nah kalau misalnya untuk keluhan-keluhan yang lain ada lagi nggak dok? Misalnya kayak lemah, lesu dan cepat lelah dokter. Apakah ini juga penyebabnya karena glukosa darah tidak dapat masuk ke dalam sel dok? Ya, hal-hal itu juga memicu tadi kekurangan energi dalam tubuh karena tidak mampu dimanfaatkan dengan baik sehingga tubuh yang kekurangan energi sehingga sedangkan kita tahu karbohidrat itu sumber energi atau kalori utama untuk kegiatan
awal, sedangkan lemak dan protein dan lain itu sebagai kedua kalau memang kebutuhan awal ini tidak terpenuhi oleh karbohidrat. Ya, Sehingga memang yang terasa pada pasien itu paling utama adalah rasa lelah, rasa tidak ada tenaga. Dan itu akan memicu rantai berikutnya. Karena dia tidak bisa memakai glukosa ini, dia akan memecah cadangan makanan, cadangan sumber energi yang ada di otot dan lain-lain, yaitu lemaknya, yaitu proteinnya. Pada akhirnya pasien akan makin habis badannya, akan timbul kurus. Jadi yang awalnya dulunya besar, gendut, dia akan mengalami kurus. Biasanya pada kelanjutan tahap selanjutnya. Oke, jadi ini selnya kekurangan bahan bakar dok ceritanya ya. Jadi berat badannya pun semakin turun ya. Nah, tadi gejala-gejalanya dok. Nah, untuk bertanya lebih lanjut, kita persilakan dulu dok iklan-iklan yang mau lewat dulu dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada segenap pasien Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih yang dirahmati Allah, sebagai hamba yang diciptakan untuk beribadah kepadanya, mari kita sikapi dan jadikan sakit yang diberikan olehnya sebagai ibadah untuk mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada seluruh pegawai Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih yang kami cintai, mari kita bekerja dengan senyum dan keikhlasan dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan. Selamat bekerja, amanah baru, semangat baru untuk kinerja yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik dokter, kita kembali lagi mengenai penyakit diabetes mellitus. Dokter tadi menjelaskan mengenai gejala-gejalanya ada polidipsi, polifagi, poliuri. Kalau misalnya gejala-gejala tersebut berlangsung dalam jangka waktu lama dok, dikatakan penderita diabetes ini mengalami kronis dan kelanjutan gejalanya itu bagaimana ya dok ya? Baik dok, jadi mungkin secara mudahnya kita bagi bahwa diabetes itu ada dibilang komplikasi akut dan kronis. Ya dok. Komplikasi akut itu mungkin yang cepat mengancam nyawa, itu misalnya peninggian kadar gula darah yang tinggi dan lain-lain yang bisa menimbulkan pasien sesak. Ada itu namanya ketoasidosis dan lain-lain. Nah, itu yang bahayanya. Tapi banyak pasien-pasien ini yang justru tidak ada keluhan waktu gula darahnya tinggi.
Jadi gula darah di atas 200 dan lain-lain, pasien tetap merasa tidak ada keluhan, paling hanya itu tadi gangguan berkemihnya sering. Gitu. Nah, ini yang bahaya, justru akan timbul suatu komplikasi yang kronik. Komplikasi kronik itu timbul kenapa? Karena biasanya yang terserang adalah pembuluh darah. Jadi pembuluh darahnya mulai dari yang kecil, kemudian akan berlanjut ke pembuluh darah yang besar. Proses ini akan memakan waktu, jadi timbulnya bulanan bahkan tahunan. Seperti contoh pada ginjal. Ginjal itu pada tahap awal mungkin kita bisa ketemukan cuman ada protein saja, sedikit dalam kencing kita. Itu timbul dalam waktu 1-2 tahun awal. Iya, Dok. Kalau ini tidak diobati dengan baik dan tetap tinggi kadar gula darahnya, dalam jangka waktu sampai 5 tahun, mulai timbul kelainan yang lebih berat dan bocor di protein yang kita temukan tadi. Mungkin dokternya akan bilang, oh ginjalnya bocor, akan lebih besar jumlahnya. Kemudian mulai terjadi perubahan di antara pembuluh darah kecil-kecil yang halus di ginjal itu. Jadi memang yang pertama akan terkena adalah pembuluh darah yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil dulu ya, Dok, ya? Kecil-kecil dulu. Jadi selain di ginjal, mungkin nanti juga mata. Kemudian di saraf, mungkin timbul keluhan semutan dan lain-lain, karena salah satu teorinya bahwa gangguan di saraf itu timbul karena pembuluh darah kecil yang ke sarafnya terganggu. Iya, Dok. Itu, Dok. Selain kerusakan langsung pada sarafnya. Nah, baru komplikasi yang lebih lanjut lagi kalau mengenai pembuluh darah yang besar. Itu yang sering kita jumpai pada pasien-pasien yang ada luka di kaki yang tidak sembuh-sembuh. Kenapa di kaki atau di tangan juga bisa, atau karena mereka adalah pembuluh darah yang pembuluh darahnya besar dan tidak punya cabang di ujungnya. Jadi sumber aliran darahnya hanya satu, sehingga ketika tersumbat atau terganggu alirannya itu tidak ada pertolongan dari cabang-cabang pembuluh darah yang lain, sehingga timbul itu. Itu yang komplikasi kroniknya, Dok, biasanya timbul. Dan kalau untuk kaki diabetes ini, kalau dalam jangka waktu lama ini akan menyebabkan gangren, bisa diamputasi juga ya, Dok, ya? Iya, karena kalau sudah timbul infeksi, kemudian aliran darahnya jelek, sehingga kemungkinan obat juga sulit mencapai, meskipun sudah kita berikan obat, sulit mencapai, dan aliran darah yang kurang, sehingga sel-sel pertahanan tubuh tidak bisa mencapai tempat infeksi itu, biasanya pada jangka panjangnya tidak bisa ditolong lagi. Dan sebagai fokus atau sumber infeksi, kita harus hilangkan, karena kalau tidak akan selesai ini penyakitnya. Ya. Dan dulunya cuma kehilangan kaki, Dok, mungkin jadi kehilangan nyawa. Ya baik, Gitu. Dokter. Jadi kalau misalnya ada keluhan yang misalnya memang ada gangguan penglihatan ataupun sering kesemutan, ataupun ada gangguan di kaki ya, kaki karena penyakit gulanya, segera dikonsulkan ya, Dok, ya, sering berobat ke rumah sakit ataupun klinik untuk melakukan pengecekan. Nah, kalau misalnya tipe-tipenya, Dok, kita sudah bahas gejala-gejalanya, lalu ada komplikasinya, pergi ke organ kecil sampai organ besar. Nah, tipe dari diabetes mellitus ini ada berapa tipe, Dok? Baik. Secara sederhana biasanya dibagi jadi tipe 1, tipe 2. Iya, Dok. Bagaimana, Dok, tipe 1? Ada juga yang menggolongkan dengan tipe lain. Iya, Dok. Tipe 1 itu biasanya dibilang bahwa pasien ini kekurangan defisit insulinnya secara nyata, atau jumlahnya kurang, sehingga dia memerlukan tambahan insulin dari luar atau insulin buatan. Sedangkan yang tipe 2 biasanya insulin mungkin masih ada di dalam tubuhnya, tapi insulin alaminya ini bisa jumlahnya kurang, atau secara kualitas jelek, atau tubuhnya memang memerlukan kadar insulin tinggi untuk mengendalikan. Contohnya pasien yang gemuk. Iya, Dok. Itu biasanya memerlukan kadar insulin yang lebih tinggi, karena begitu badan kita gemuk, kebutuhan insulinnya akan meningkat. Oke, Dokter. Timbul namanya resistensi insulin. Jadi di awal dari situ. Kemudian ada lagi diabetes tipe lain, itu yang sering itu pada ibu-ibu hamil, karena kehamilan ada perubahan hormon sehingga gula darahnya meningkat. Ada yang bersifat transien atau sementara, setelah kehamilan dia membaik, atau bisa berlanjut. Tapi kalaupun dia tidak berlanjut, ada kemungkinan bahwa ibu ini memiliki genetik atau predisposisi atau kecenderungan untuk timbul diabetes di kemudian hari. Kemudian diabetes lainnya itu bisa juga karena pemakaian obat-obatan, Dok, kadang-kadang. Yang sering lalai itu obat-obatan, terutama steroid. Steroid, Dok. Steroid sering dipakai terutama untuk nyeri atau seri asam urat. Mungkin kita
ke toko obat, Iya, Dok. minta obat yang campuran itu Dok, yang diplastikin, Ya. itu biasanya campuran obat nyeri, ada steroidnya, dan dipakai jangka panjang terus menerus buat penderita yang ada radang sendi mungkin dia enak bilang, tapi pemakaian jangka panjang bisa menimbulkan diabetes. Oh, seperti itu ya, Dok ya. Jadi kita mesti berhati-hati dalam penggunaan obat ya. Oke, harus terkontrol dan terpantau oleh dokter yang memberikan. Nah, selanjutnya, Dok, untuk yang beresiko, Dok, siapa saja, Dok, yang beresiko terkena diabetes ini, Dok? Apakah apakah semua orang gitu? Tapi ada berapa kategori, Dok, untuk yang beresiko ini? Baik, Dok. Jadi untuk resiko terutama kita bilang pada pasien-pasien yang sudah berumur di atas 45 mungkin sudah bilang tahun. sudah ada risiko untuk diabetes. Apalagi Dok. bila dia gemuk, obesitas, kemudian jangan lupa kebiasaan hidupnya, Iya, Dok. lifestyle-nya cenderung banyak Iya, Dok. duduk, dia kurang olahraga ya, kemudian makan makanan yang tinggi lemak, fast food terutama ya, itu membuat dirinya jadi berisiko karena lifestyle-nya. Kemudian sebetulnya yang utama tetap faktor genetik. Kita lihat dari genetiknya, apakah memang ada kecenderungan untuk timbulnya diabetes pada orang tua maupun pada kakek, misalnya kakek neneknya dan garis keturunannya. Maaf. Meskipun itu tidak membuat seseorang itu otomatis akan timbul diabetes, tapi faktor risikonya akan lebih tinggi. Jadi seperti itu. penanganannya harus dari awal, dia harus menjalani gaya hidup yang lebih sehat sehingga tidak timbul pada pasien ini. Gitu. Oke. Jadi tadi faktor itu ada yang bisa dikendalikan dan tidak bisa dikendalikan, Dok ya. Nah, tadi kalau misalnya pada ibu hamil, Dok, pada ibu hamil dan mengalami gestasional diabetik, apakah ada risiko ke janinnya, Dokter? Ke janinnya biasanya yang risiko besarnya adalah dia jadi giant baby ya, ukuran bayinya itu besar, berat badannya, biasanya itu akan mengganggu proses persalinan salah satunya. Dan jangka panjangnya sayangnya membuat bayi ini jadi rentan mungkin akan timbul diabetes pada suatu saat nanti dalam kehidupannya. Gitu. Jadi kalau kita mengalami diabetes gestasional, harus gula darahnya harus dikontrol dengan baik. Oh, seperti itu, Dok ya. Kalaupun sampai kadang-kadang itu juga mempersulit persalinan karena biasanya jadi pertumbuhan bayinya juga akan terhambat. Sehingga biasanya dokter kebidanan dan dokter penyakit dalamnya akan bekerja sama untuk membuat berat badan kondisi gula darah ibunya ini baik sehingga tidak mengganggu juga pertumbuhan bayi. Seperti itu. Kalau misalnya tadi dokter bilang mengenai tubuh gemuk nih, Dok, tubuh gemuk di atas 45 tahun. Kalau dibandingkan dengan berat badan normal, Dok, kira-kira ada perbedaannya nggak, Dok? Berapa kali lipat ini mengalami kecenderungan mengalami diabetes, Dokter? Yang ada itu beberapa penelitian bahwa mengatakan ada kemungkinan bisa meningkat 10 sampai 30 kali lipat, Dok. Oh, seperti dibanding itu, yang berat badannya ideal. Tapi berat badan ideal itu ya harus diukur dengan BMI ya. Iya. Body mass index-nya atau indeks massa tubuh. Jadi diukur dari tingginya berapa dikurangi 100. Di plus minus 10%. Itu dihitung gitu. Oke, baik, Dokter. Kalau tadi usia di atas usia 45 tahun memiliki risiko. Ini pada orang dewasa, Dok. Kalau misalnya pada anak-anak, apakah juga bisa menderita diabetes, Dokter? Kalau pada anak-anak diabetes juga bisa timbul, tapi biasanya ini memang seringnya suatu infeksi virus mungkin pada awal usia dini sehingga menimbulkan gangguan pankreatitisnya. Iya, Dok. Atau memang dari lahir atau kongenital sehingga terjadi defisiensi insulin sejak awal. Bisa saja timbul. Oke, jadi tadi kalau misalnya diakibatkan ada faktor viral ya, Dok ya, menyebabkan peradangan ya, Dok ya, peradangannya di sel beta di pankreas ya, Dok ya. Oke, sehingga menyebabkan ada gangguan antibodi di sel betanya juga ya, Dok ya. Nah, kalau misalnya kita sudah membahas mengenai tadi gejala, komplikasi, nah
pola makan dan kebiasaan apa saja dok yang kita dapat antisipasi dari penyakit diabetes mellitus ini dok? Intinya lifestyle-nya harus lebih sehat, jadi istilah sedentary atau gaya hidup yang terlalu kurang gerak lah, itu harus dikurangi. Jadi olahraga harus cukup, intinya harus kita seimbangkan antara intake kalori yang kita masuk atau kita makan dengan aktivitas kita. Oke, dokter. Harus seimbang sehingga tidak berlebihan. Kalau pemasukan atau intake-nya berlebihan, itu kalau menyebabkan ketidakseimbangan, nah itu kita akan rentan timbulnya diabetes. Apalagi begitu dengan gaya hidup kita yang kurang sehat tadi dan faktor genetik yang tinggi untuk timbulnya diabetes. Oke, dokter. Jadi yang pertama tadi kita kontrol jumlah makanan. Kalau olahraga dok, gimana dok? Olahraga sangat baik, itu sangat membantu untuk mengendalikan gula darah, karena dengan salah satunya ya kalorinya dipakai, berat badan kita bisa turunkan jadi ideal. Kemudian juga akan terjadi penurunan resistensi insulin yang tadi. Oke, dokter. Oke, pembahasannya lebih seru dok ya, tapi kita ada iklan-iklan yang mau lewat dulu. Kita persilakan dulu ya dok ya. Assalamualaikum pemirsa, pagi-pagi nonton RSIG TV yuk, karena kami mempunyai program acara yang informatif, inspiratif, dan mencerahkan. Pagi Anda menjadi tercerahkan bersama RSIG TV.
Kembali lagi kita di acara Fokus. Ya, tadi Dokter Tito sudah menjelaskan mengenai bagaimana cara mengantisipasi penyakit diabetes mellitus. Pertama, kita kontrol jumlah makanan yang dikonsumsi sehari-hari. Lalu, jangan lupa untuk olahraga teratur. Tadi, olahraga ini dapat menurunkan berat badan karena pada penyakit diabetes mengalami resistensi insulin. Dengan olahraga kita dapat memperbaiki sensitivitas terhadap insulin. Diharapkan dapat memperbaiki kendali glukosa dalam darahnya. Nah, untuk selanjutnya, dokter, bagaimana untuk tahap-tahap pengobatan penyakit diabetes mellitus ini? Baik, Dok. Jadi seperti halnya semua penyakit, Ya, Dok. yang perlu kita lakukan adalah edukasi dulu. Edukasi ya, Dok, ya. Jadi pasien kita berikan pemahaman. Iya, Dok. Ini penyakit apa, bagaimana, berapa lama akan dialami. Oke. Karena dibutuhkan suatu komitmen untuk pengobatan diabetes ini antara dokternya dengan pasiennya. Kalau komitmen ini dari awal tidak terjalin, akan sulit ke depannya. Karena pengendalian gula darah ini dibutuhkan bukan cuma pasien sering salah kata ya. Jadi pikirnya yang penting saya makan obat. Padahal bukan yang makan obatnya itu, yang penting adalah gula darahnya bisa terkendali. Iya, Dok. Cara pengendaliannya pun bukan cuma dengan mengandalkan obat, dengan cara tadi makannya, apa pola hidupnya ya, lifestyle-nya diganti, disesuaikan dengan keadaan dia saat ini. Selanjutnya obat itu akan membantu pengendalian gula darahnya. Jadi yang penting ini dulu, edukasi awal, dia memahami, kemudian ada komitmen jangka panjangnya. Karena ini diabetes ini akan menemani dia sepanjang hidupnya. Gitu, Dok. Jadi awalnya itu. Jadi penting itu edukasinya dulu. Kalau pasiennya sudah satu sepaham dengan kita, insya Allah sih ke depannya akan bisa lebih bagus pengobatannya. Jadi untuk pasien dan keluarga ini harus paham ya, Dok, mengenai pengetahuan mengenai diabetes mellitus ini ya, Dok, ya. Karena seringkali di antara penyandang diabetes ini mereka tidak mengetahui dan hanya keluarganya saja, jadi makannya seenaknya gitu ya. Nah, selanjutnya, Dok, kalau tadi pertama edukasi, yang kedua mengenai perencanaan makanannya, Dok, untuk penyandang diabetes mellitus ini bagaimana, Dokter? Iya. Jadi sebetulnya makannya tidak berbeda dengan makanan orang yang tidak menderita diabetes, Dok. Mungkin hanya diperhatikan komposisinya atau jumlahnya. Jumlahnya, Dokter. Jumlahnya jadi harus disesuaikannya dengan yaitu tadi aktivitas atau kebutuhannya, sebetulnya balik ke kebutuhannya. Apakah misalnya seseorang yang aktif, Dok, dia tentu kebutuhan kalorinya lebih tinggi. Kita tidak bisa buat dia kasih jumlah kalori yang sangat rendah, karena dengan sendirinya dia sendiri akan mengalami kekurangan sehingga kurang tenaga, sehingga badannya tidak akan fit dan tidak optimal untuk beraktivitas sehari-hari. Tentunya sangat mengganggu. Beda dengan misalnya kita lihat seorang pasien lain, ibu-ibu yang sudah lanjut usia, aktivitasnya tidak banyak, dan juga badannya gemuk. Mungkin kita harus restriksi kalorinya atau pembatasan makanannya lebih ketat. Iya, Dok. Karena kita juga selain mencukupi kebutuhan dasar, kita juga mungkin akan sedikit menurunkan berat badannya. Sehingga kita harus sesuaikan dengan masing-masing pasien. Nah, di sini mungkin pentingnya bantuan seorang ahli gizi atau dokter gizi yang berkolaborasi untuk menentukan jumlah makanan atau jenis makanannya. Begitu, Dok. Oke, jadi nanti juga dibantu sama ahli gizi, Dok, ya, untuk menghitung kebutuhan kalori penyandang diabetes tersebut. Nah, selanjutnya, Dok, kalau untuk pedoman waktu makannya, Dok, ini bagaimana, Dok? Bagaimana pemilihan makanan? Apakah ada yang dianjurkan, Dok? Anjuran makanannya tetap sama. Mungkin ya tadi komposisinya. Kemudian waktu makannya kita bilang makannya sering tapi sedikit. Jadi komposisinya tetap sama tadi, ada karbohidrat, ada protein, ada lemaknya juga. Ya, Dok. Tapi jumlahnya sedikit-sedikit tapi sering. Kenapa? Tujuannya supaya pasien ini juga tidak merasa lapar. Gitu, Dok. Jadi kita berikan setiap 3 jam, 2 atau 3 jam sekali. Jadi mungkin makan utama tetap kita berikan, tetap makan pagi, siang, sore. Tapi diantaranya kita berikan makanan kecil yang tentunya kalorinya harus kita hitung dengan baik, sehingga pasien tetap tercukupi kebutuhan kalorinya dan tidak merasa lapar. Gitu. Jadi kalau untuk pasien diabetes ini kan banyak dari mereka ini takut untuk makan, karena kalau dengan makan gula darahnya langsung tinggi. Kalau misalnya pasien ini
telat makan sampai mungkin nggak makan-makan dok, kira-kira bahaya apa yang akan terjadi dokter pada pasien diabetes ini? Ya, jadi sebetulnya tetap harus makan. Iya Karena dok. memang ya manusia diciptakan untuk harus ada asupan, kebutuhannya harus terpenuhi. Iya, dok. Jadi kalaupun dia takut gula darahnya naik, Mm-mm. makanlah sesuai dengan yang sudah dianjurkan Mm-mm. oleh dokternya atau ahli dietnya. Mm-mm. Kemudian bila tetap naik, nah disitulah peran kita lakukan intervensi. Iya, dok. Intervensi tadi ya bisa tadi dengan pemberian makannya kita atur, atau disitulah peran mungkin obat-obatan. Mm-mm. Bahwa memang pasien ini artinya memang kebutuhan insulinnya sudah sangat tinggi, atau kadar insulin dalam darahnya sangat rendah, sehingga mau tidak mau kita harus melakukan intervensi dengan obat-obatan atau medikamentosa. Oke. Jadi jangan takut, asal Anda makan sesuai dengan anjuran atau jatah yang diberikan. Bila tetap tinggi, situlah kita perannya untuk melakukan intervensi dengan obat-obatan tadi. Oke. Gitu, dok. Iya. Oke. Nah, kalau misalnya tadi dok untuk makan dok, kalau misalnya pasiennya gemuk, asupannya juga disesuaikan dengan berat badannya ya dok ya. Oke. Terusnya kalau untuk karbohidrat dok, bagusan karbohidrat yang kompleks atau simpleks ya dok ya? Dan contoh-contohnya itu apa ya dok ya? Ya, jadi karbohidrat yang kompleks dikurangi, tapi yang simpleks sebetulnya dua-duanya tetap boleh, Iya dok. tapi jumlahnya kita kurangi, terutama yang simpleks seperti madu dan gula, tapi sangat dibatasi asupannya. Oke, boleh tapi dibatasi ya dok ya? Sangat dibatasi. Ya. Oke. Oke. Nah, selanjutnya kalau untuk komposisinya dok, dari misalnya karbohidrat, terusnya protein dan lemak, kira-kira berapa persen dok dari komposisi tersebut untuk penyakit untuk penyandang diabetes mellitus ini? Untuk komposisinya tetap karbohidrat tetap diperlukan ya, jadi tidak boleh dihilangkan sama sekali. Yang bisa dipakai itu karbohidrat tetap sekitar 60-70%. Iya dok. Kemudian selanjutnya adalah protein. Iya. Protein itu bisa diberikan 10-15%, Mm-mm. dan lemak sekitar 20-25%. Oke. Itu jumlah kalori dari total jumlah kalori per harinya. Oke, Gitu. baik dokter. Nah, tadi dokter juga menjelaskan kalau misalnya pengobatan salah satu dengan pemberian insulin dok. Bisa diceritakan dok bagaimana ini pemberian insulin pada penyakit pada pasien dengan penyakit diabetes ini, mellitus ini? Jadi untuk pemberian insulin, karena pada prinsipnya kan kita tahu bahwa memang pada pasien diabetes ini yang sering adalah insulin memang yang terganggu ini adalah produksi insulinnya, baik jumlahnya maupun tadi kualitasnya maupun kebutuhannya. Kita harus bedakan dulu mungkin apakah ini kebutuhan insulin untuk kondisi yang bersifat sementara atau akut. Misalnya pada pasien-pasien diabetes yang mengalami infeksi. Iya dok. Pada saat ada infeksi berat, terutama yang bisa kadang-kadang sampai mengancam nyawa, itu kebutuhan insulinnya akan meningkat Iya dok. dibanding kebutuhan insulin biasa pada waktu keadaan tidak ada gangguan atau infeksi akut. Nah, pada waktu itu mau tidak mau kita harus memberikan insulin untuk mengendalikan gula darah, untuk mencegah kerusakan lebih lanjut dan juga untuk mengendalikan infeksinya saat itu. Nah, ada juga pasien-pasien yang memang memerlukan insulin secara kontinu, Iya dok. terus menerus. Kenapa? Karena seperti kita ketahui mungkin kebutuhan insulin sangat tinggi, dan obat-obatan diabetes saat ini memang belum mampu menggantikan fungsi insulin. Jadi dia bisa memacu atau menurunkan kadar gula dengan cara lain, tapi bukan menggantikan insulin. Tetap proses insulinnya bukan sebagai pengganti insulin, sehingga pada suatu keadaan yang dimana kebutuhan insulin sangat tinggi dan dengan obat-obatan tidak bisa diatasi lagi, memang mau tidak mau harus kita berikan insulin secara jangka panjang. Dan ini dilakukan oleh pasien secara independen, jadi dia melakukan pemberian insulin sendiri, suntik sendiri, dan kita latih, kita ajarkan cara penyuntikan, kemudian cara pemantauan juga dok. Oh, seperti itu ya dok ya. Sehingga pasien-pasien itu secara otonomi bebas, tidak tergantung harus ada yang memberikan, mengawasi, sehingga dia bisa bebas beraktivitas sendiri. Gitu dok. Jadi dengan penyakit diabetes mellitus ini tidak menghalangi untuk produktif ya dok ya.
Nah, tadi kita membahas mengenai komplikasinya, Dok. Komplikasinya ini dengan peningkatan kadar gula ini bisa menyebabkan gangguan pada pembuluh darah, syaraf, dan organ-organ ya, Dok ya. Kalau misalnya kaitan dan komplikasi ke penyakit jantung, Dok, ini bagaimana, Dok, prosesnya, Dok ya? Sama dengan keadaan lainnya. Seperti tadi, terutama yang mengganggu adalah pembuluh darahnya. Kerusakan pada pembuluh darah menyebabkan sumbatan yang sering kita jumpai. Kalau penyakit jantung biasanya yang terutama kalau terkena pada timbul aterosklerosis atau penumpukan plak lipidnya itu pada pembuluh darah koronernya. Pembuluh darah koroner, Dok. Nah, salah satu ciri khasnya pada pasien-pasien diabetes ini beda dengan pasien koroner lain yang bukan karena diabetes adalah sumbatannya cenderung biasanya panjang atau bukan di satu titik tertentu. Sumbatannya panjang dan mengenai beberapa pembuluh darah. Dan itu kadang-kadang yang sering menjadi kesulitan waktu kita mengobati pasien-pasien diabetes yang mengalami gangguan jantung koroner. Harus diingat bahwa bukan cuma sumbatannya itu aja yang harus dihilangkan, gula darahnya juga harus kita kendalikan. Oh, seperti itu. Jadi meskipun kita kasih obat untuk menghilangkan sumbatan dan nyeri dan lain-lain, pengencer darah sering juga kita berikan, tapi kalau gula darahnya tidak terkendali, tetap saja progresivitas atau sumbatan itu akan tetap berlanjut dan menimbulkan komplikasi, akhirnya yang tersering ya ada terjadi serangan jantung atau infark. Itu yang sering terjadi. Oke, baik dokter, sangat menarik ya. Selanjutnya ada iklan-iklan yang mau lewat dulu ya, Dok ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Zabadi, Direktur Utama Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan IKN, Kementerian Koperasi dan IKN Republik Indonesia. Keluarga kami selama kurang lebih 7 tahun sudah menjadi kesepakatan dan merasakan satu kenyamanan pelayanan yang baik dari Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Karena itu sejak sekian tahun berjalan, kami setiap kali ada kebutuhan, kepentingan untuk perawatan, kesehatan, Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih menjadi rujukan utama untuk keluarga kami mendapatkan pelayanan kesehatannya. Sepanjang pengalaman yang cukup lama atau cukup panjang ini, kami merasa bahwa pelayanan dari Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih ini sudah sangat baik, dan bahkan nampak satu keinginan dari seluruh karyawan maupun dokter dan bagian medis maupun seluruh tenaga atau teman-teman yang bergabung di Rumah Sakit Islam. Jadi keinginannya adalah dirasakan sekali untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Dan ini kami sebagai bagian dari keluarga yang sudah merasakan pelayanan yang prima dari Rumah Sakit Islam Cempaka Putih, mengucapkan
terima kasih yang sebesar-besarnya karena dengan pelayanan yang telah diberikan. Sekali lagi kami merasakan ada keinginan yang begitu kuat dari manajemen, dari tenaga medis, dan seluruh keluarga besar Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih, nampak satu keinginan untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi para pasien dan keluarga pasien. Harapannya tentu ke depan Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih semakin berkembang dan dapat terus memperluas akses pelayanan yang terbaik bagi khususnya masyarakat ibu kota dan tentu masyarakat yang belum banyak menikmati akses kesehatan secara optimal. Mudah-mudahan ini dapat dilayani dan mendapat kesempatan yang lebih luas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang terbaik dari Rumah Sakit Islam Jakarta Cempaka Putih. Demikian hal yang menjadi pengalaman kami yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini semua menjadi catatan kebaikan, amal baik dari Rumah Sakit Islam dan kita semua, dan tentu kita harapkan dapat ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi kita di acara Fokus. Ya, kita berlanjut lagi dok mengenai komplikasi. Tadi kita dokter sudah menjelaskan mengenai komplikasi ke jantung, gangguan ke pembuluh darah jantung yang menyebabkan serangan jantung ataupun gangguan otot jantungnya. Nah, kalau misalnya yang ke syaraf dokter, bagaimana dok? Prinsipnya hampir sama dengan pada jantung tadi, juga ada dok, gangguan atau sumbatan pada pembuluh darah ke arah otak. Karena proses aterosklerosis tadi atau terbentuknya plak yang menyumbat. Sumbatan ini bisa bersifat sementara atau transien atau yang menetap. Kalau transien mungkin orang sering bilangnya TIA atau transient ischemic attack, bisa timbul sementara, kemudian sumbatan berkurang, aliran darah kembali, mungkin gejala yang timbul bisa hilang, atau dia langsung menetap sehingga timbul yang sering stroke. Jadi memang pada pasien-pasien diabetes ini resiko untuk terjadi stroke maupun serangan jantung tadi sangat lebih tinggi resikonya daripada orang yang tidak menderita diabetes. Tapi harus kita ingat dok bahwa di sini bukan hanya diabetes sendiri yang harus dikendalikan, faktor-faktor lain seperti darah tingginya juga harus kita kendalikan karena memang sering timbul berdampingan atau berbarengan pada pasien-pasien ini. Selain diabetes ini juga ada darah tinggi dan juga gangguan pada lemaknya atau kolesterolnya yang tinggi. Itu juga harus kita obati karena semua hal ini akan menimbulkan atau memicu timbulnya hal yang tidak kita inginkan seperti tadi gitu. Nah, kalau misalnya ada keluhan dan sudah ditemukan komplikasi, lalu tata laksana yang biasa dilakukan di rumah sakit ini apa dok? Dari awal sampai akhirnya dok. Jadi kita lihat di mana komplikasi timbul, tapi intinya sama, pengendalian gula darahnya. Gula darahnya sudah kendalikan dengan secepat-cepatnya, mendekati nilai senormal mungkin. Tapi memang harus berhati-hati, kita lihat kondisi pasien. Mungkin untuk pasien-pasien yang usia lanjut, kita tidak bisa terlalu agresif, harus hati-hati karena pada pasien-pasien ini
kita harus ingat organ tubuhnya sudah berbeda dengan pasien usia muda. Contohnya, dalam hal pengolahan obat, suatu obat yang pada orang usia muda efeknya mungkin 12 jam, pada pasien usia lanjut karena lemaknya turun dalam tubuh dan kemampuan membersihkan ginjalnya atau livernya menurun, efek yang cuma 12 jam bisa berkembang menjadi 24 jam. Sehingga kita harus hati-hati. Dan kalau ini terjadi, bukannya turun gula darah dengan perlahan baik, tapi malah menimbulkan komplikasi lain, yaitu hipoglikemia. Jadi pasien ini malah kadar gula darah sangat rendah, dan itu sangat berbahaya. Jadi kita harus sesuaikan dengan pasien masing-masing ini. Apakah mana yang bisa kita lakukan selain tadi pengaturan makan dan obat-obatan, kita sesuai dengan kondisinya. Jadi setelah kita atasi gula darah yang kita perbaiki, mendekati nilai normal senormal mungkin, kita lihat penyebab komplikasi yang timbul. Seperti misalnya kalau jantung mungkin ada tadi sumbatan pembuluh darahnya. Apabila ini suatu serangan jantung yang akut, mungkin bisa dilakukan pemberian obat-obatan atau bahkan dilakukan PCI atau kateterisasi yang dibutuhkan dengan pemasangan stent. Orang yang itu timbul. Bila serangan stroke tadi juga, bila pada fase akut kita bisa lakukan, mungkin sangat sempit ya, kalau tadi jantung bisa lebih lebar waktu kita bisa lakukan intervensinya. Kalau stroke ini lebih sempit waktunya, bisa dilakukan tindakan. Beberapa dokter saraf juga bisa melakukan hal itu untuk mencegah supaya kerusakan yang timbul oleh sumbatan darah ini tidak permanen. Gitu. Sedangkan untuk yang komplikasi jangka panjang yang pelan seperti pada luka, yang harus kita lakukan ya kita atasi lukanya. Bila ada infeksi, kita hilangkan fokus infeksinya. Bila pembuluh darah sudah sangat jelek, aliran darah ke daerah yang terinfeksi itu sangat buruk, mau tidak mau kadang-kadang ya kita harus lakukan amputasi karena kita harus putuskan fokus infeksinya ini. Itu, Dok. Kalau belum terjadi sampai ada keputusan dilakukan amputasi, Dok, untuk menghindari terjadinya kelanjutan dari luka diabetes di kaki, gimana, Dok? Sebetulnya yang utama kita harus nilai dulu jaringannya gimana. Apakah jaringannya masih cukup baik, viable, atau masih bisa kita selamatkan. Jadi yang dibuang ada jaringan yang sudah mati atau jaringan nekrotik bilangnya. Itu kita hilangkan. Terus dilakukan berkala. Ya, Dok. Biasanya kita lakukan pembersihan itu tiap hari. Tiap hari. Sehari bisa 1 sampai 2 kali dibersihkan, berulang-ulang. Bagian jaringan yang tidak tumbuh atau mati dibuang secara terus-menerus. Ini juga untuk memutuskan rantai infeksinya. Sehingga bagian yang masih baik sehingga dapat tumbuh, Dok. Itu kita lakukan. Ya tentunya satu gula darahnya harus bagus. Kemudian jangan lupa nutrisinya juga harus bagus. Ya, jadi tetap tadi saya bilang meskipun gula darah tinggi, pasien tetap harus makan. Ya, terutama kalau ada infeksi kita beri makanan yang kualitasnya tinggi sehingga penyembuhannya lebih baik. Baik, Dokter. Tadi untuk organ kakinya, Dok, ya. Nah, selanjutnya kalau misalnya komplikasinya tadi organ yang kecilnya, untuk yang mata, Dokter, yang bisa menyebabkan kerusakan retinanya, Dok, nih. Kira-kira penyebabnya apa dan kelanjutannya ini bagaimana? Ini memang salah satu komplikasi yang paling ditakuti oleh para penderita diabetes, Dok. Intinya memang balik pengendalian gula darahnya. Iya, Dok. Yang pertama itu. Tapi kalau memang sudah timbul komplikasi, itu seringnya adalah timbulnya pembuluh darah yang kecil-kecil yang tumbuh di jaringan retina atau yang menerima cahaya. Itu sering timbul pembuluh darah kecil yang halus yang sayangnya sangat rapuh. Dokter. Sehingga dia mudah berdarah. Biasanya kalau sudah begini dokter mata akan melakukan tindakan yang lebih agresif, terutama untuk mencegah pembuluh darah ini bertambah melebar atau tumbuh terus. Nah, cuman sayangnya memang kadang-kadang kehilangan atau pulihnya tidak bisa kembali seperti dulu lagi, Dok. Itu aja. Oke, Dokter. Nah, jadi kalau misalnya untuk ada gangguan matanya, berarti harus kita lakukan pemeriksaan mata, Dok, ya, secara rutin tiap tahun ya, Dok, ya? Ya. Nah, udah nih, Dok, kita udah panjang lebar, Dok. Nah, Dokter dipersilakan untuk memberikan kesimpulan dari pertemuan kita kali ini. Baik. Mungkin kesimpulannya singkat aja bahwa penyakit diabetes ini suatu masalah yang sangat besar di lingkungan kita
Untuk mereka yang belum menderita diabetes atau belum ketahuan, itu kita sebaiknya melakukan screening, terutama bila kita melihat ada faktor risiko tadi seperti usia, kemudian keluarga, kemudian gaya hidup kita dan lain-lain. Kita harus lakukan screening berkala, mungkin setiap 6 bulan atau setahun sekali kita lakukan pemeriksaan check up lengkap. Bukan cuma dengan cek yang gula darah sewaktu aja, lebih baik mungkin kalau kita lakukan yang puasa dan 2 jam. Gitu dok. Kemudian untuk para penderita penyandang, bukan penderita lagi, sekarang penyandang diabetes, bahwa ini untuk mengendalikan penyakit ini butuh komitmen bersama antara pasien dengan dokternya untuk mengendalikan gula darah. Karena tanpa kerjasama yang baik, kita tidak akan mencapai hasil yang maksimal. Sehingga yang diharapkan adalah kualitas hidup yang lebih baik untuk para penyandang diabetes ini ke depan. Mungkin itu dok. Baik. Oke, akhirnya tiba kita di penghujung acara Fokus. Saya Silvianti, juga narasumber kita Dr. Kus Puji, juga segenap kru, kami mengucapkan Alhamdulillah, dan kita tutup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekali, apalagi sebagai perawat luka bakar itu pengalaman pertama, jadi serba baru, teman baru juga, pengalaman baru juga, dan yang pasti banyak sesuatu yang bikin kita nggak terduga gitu. Pengalamannya entah itu yang pasti dari kasus, karena kasusnya, karena ini ruangan luka bakar, yang pasti kasus luka bakar, entah itu ada yang luka bakar yang banyak skala ini luasnya, ada yang kecil, ada yang anak-anak. Artinya kan kalau untuk perawatan luka itu beda untuk antara anak, dewasa atau orang tua, itu beda. Jadi enak dan seru. Perasaan secara globalnya menjadi perawat itu sangat nikmat ya, dengan tapi tetap dalam artian koridornya menjalankan tugas dengan ikhlas seperti menjalankan ibadah 5 waktu aja. Jadi kalau sesuatu yang tidak diawali dengan keikhlasan mungkin sulit, karena kan sifat kondisi di lapangan kita semuanya berbeda. Pertama mungkin itu jalan hidup saya yang pertama. Jadi yang kedua emang keinginan. Insya Allah saya akan coba dedikasikan diri saya di kesehatan, khususnya di perawatan.
jadi gini, boleh cerita sedikit. Saya dulu sekitar 2 bulan yang lalu sih, ini belum lama, ini kasus luka bakar juga. Ini terjadi pasien A, dia luasnya sekitar 20%-an ini. Memang untuk skala nyerinya nyeri banget. Tapi yang bikin heran itu ini pasien tiap hari, tiap malam selalu aja kesakitan. Meskipun dalam kondisi keadaan balutan itu masih baru, bersih, dan anti nyeri juga udah tercukupi. Makanya kita di situ kadang kita sempat kolaborasi sama dokter juga. Kadang dokter juga sempat heran juga apakah ini memang nyeri, apakah si pasien punya riwayat lain gitu, atau itu entah itu dari psikisnya atau kejiwaannya gitu. Kemudian sempat saya karena pasiennya memang kesakitan terusan, akhirnya saya putuskan sama teman saya cek lagi karena pasiennya juga memang pengen banget minta ganti perban. Akhirnya saya lakukan ganti balutan di tengah malam, jam 2 malam, dan ada kejadian kecil lah ini.